Lahirnya Kongregasi Suster Santo Yosef berawal sekitar tahun 1840 di Amersfoort, negeri Belanda, yang digagas oleh Monsignor Hendrikus Blom, yang kemudian disebut sebagai pendiri Kongregasi Suster Santo Yosef, dan kemudian dibantu oleh dua gadis sederhana yang memiliki semangat besar melayani orang-orang miskin dan menderita. Dua gadis ini yakni Elisabeth Fritz dan Maria Kresov, yang kemudian disebut sebagai perintis kongregasi. Kongregasi ini resmi diakui sebagai lembaga hidup bakti oleh Tahta Suci pada tanggal 7 November 1878. Dengan semangat pelayanannya adalah memulihkan citra Allah dalam diri orang-orang yang menderita, terutama yang miskin dan terpinggirkan. Pada tahun 1930, Vikariat Apostolik Padang meminta bantuan kepada pemimpin Kongregasi Suster Santo Yosef di Belanda untuk bermisi di Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1931, atas keyakinan akan penyelenggaraan ilahi, Kongregasi mengutus 6 orang suster sebagai misionaris pertama ke Indonesia dan tiba di Jalan Danderstad yang sekarang disebut Jalan Hayam Wuruk. Sejak itu terukirlah sejarah Kongregasi Suster Santo Yosef di bumi Indonesia di Keuskupan Agung Medan. Kongregasi Suster Santo Yosef terus bertumbuh dan berproses. Pada tanggal 19 Maret 1997, dengan persetujuan otonom dari Roma, Kongregasi Suster Santo Yosef telah menjadi kongregasi diosesan di Keuskupan Agung Medan. Kongregasi Suster Santo Yosef berpusat di Jalan Hayam Wuruk nomor 11 Medan. Dengan status kepemimpinannya yaitu pemimpin umum dan dewan penasehatnya. Saat ini, anggota Kongregasi Suster Santo Yosef berjumlah 221 orang dan berkarya di 8 keuskupan. Tujuan Kongregasi Suster Santo Yosef adalah menjadi kabar gembira bagi semua orang untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini di bawah bimbingan Roh Kudus yang mewujudkan karya pelayanannya. Di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pastoral kategorial, dan pastoral umat sebagai wujud kesecitraan atau imago Dei. Berusaha
menolong orang lain sesuai kemampuan. Sebagai kongregasi diosesan, Kongregasi Suster Santo Yosef terlibat dalam karya pelayanan Keuskupan Agung Medan. Antara lain adalah Komisi Kerasulan Kitab Suci, Rumah Tangga PPU, dan Seminari Menengah Pematang Siantar, Staf Ekonomat Keuskupan Agung Medan, kerasulan umat lainnya. Apa usaha KSSY dalam memperkenalkan hidup religius kepada kaum muda? Selain bekerja sama dengan tim panggilan keuskupan, Komsos, KSSY juga hadir dan terlibat di tengah-tengah umat. Khususnya keluarga-keluarga Katolik dan juga melalui media sosial kongregasi. Saya kenal KSSY itu melalui Suster Roberta. Kebetulan saya sama Suster Roberta itu kan agak keluarga gitu. Suster yang pertama saya kenal di KSSY itu adalah Suster Viani Sigalingging. Di situ waktu itu pas acara panggilan di Kabupaten Manggarai Timur, kan jauh dari rumah kami ke komunitas karena beda kabupaten. Jadi kemarin tuh aku kenal KSSY dari teman saya. Waktu tamat SMA karena saya mau jadi suster, dia bilang biar masuk di KSSY saja. Baik di sini. Ceritanya pertama saya tertarik dengan KSSY dari karyanya, cita-cita saya dari waktu kecil sampai akhirnya saya ketemu dengan KSSY sampai di sini. Saya mengenal KSSY di Kabupaten Merauke, Paroki Bunda Hati Kudus Wendung. Ya, jadi mari bergabung dengan Kongregasi Suster Santo Yosef. Kita ada di Papua juga. Terima kasih. Kita berharap para suster mempunyai komitmen untuk setia dan bersemangat dalam menghayati dan mewujud nyatakan spiritualitas Imago Dei dalam seluruh hidupnya. Kami mengundang kaum muda untuk memberi perhatian pada panggilan hidupnya sebagai seorang Kristiani dan secara khusus mungkin terpanggil menjadi seorang religius. Keberadaan KSSY di Medan memberikan kepada umat bahwa semangat spiritualitas itu harus kami tunjukkan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami sehari-hari. Sehingga kami bisa memandang saudara kami, orang lain itu sebagai gambar Allah. Jadi kami memperlakukan mereka dengan sangat baik dalam karya pelayanan kami, sehingga mereka juga melihat bahwa dalam diri kami ada Allah juga. Jadi ketika kita melihat bahwa dalam diri sesama kita ada Allah, itulah yang disebut sebagai Imago Dei, dan itulah spirit yang diajarkan oleh KSSY kepada masyarakat terutama di Kota Medan.
adalah sebuah kongregasi yang dikelola oleh Suster-Suster Santo Yosef, dan KSSY di Kota Medan ini sudah sangat besar, sudah sangat terkenal karena sudah banyak karya-karya mereka ini baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial. KSSY ini memiliki spiritual yaitu Imago Dei. Suster Santo Yosef atau KSSY ini melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan penuh sabar, dengan cinta kasih, dengan penuh kasih sayang, membimbing anak-anak berkebutuhan khusus ini menjadi anak-anak yang mampu bersaing layaknya anak-anak normal biasanya. Dan ini sangat luar biasa. Dari sinilah dapat kita lihat bahwa KSSY itu memang betul-betul memiliki spiritual Imago Dei, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka dengan senang hati, dengan cinta kasih, dengan penuh kasih sayang, tanpa membeda-bedakan siapapun. KSSY luar biasa.